Kali ini kita akan memanfaatkan sifat dari argumen untuk menyelesaikan persamaan pangkat. Dan ada bentuk spesial yang dikenal sebagai rumus de Moivre. Kita tahu kalau Z1 sama dengan R1 sis V 1 dan Z2 itu R2 sis V2, maka Z1 kali Z2 itu tadi adalah R1 R2 sis V1 plus V2. Jadi kalau sekarang Z1 kuadrat artinya R2 sama dengan R1, V2 sama dengan V1, kita akan memperoleh bentuk 2V1 gitu ya. Jadi dengan cara yang sama kita mudah dengan induksi matematik kita bisa melihat bahwa jika Z sama dengan R sis V, maka untuk N asli Z pangkat N itu adalah R pangkat N sis NV. Nah, sebetulnya juga tidak hanya N asli ya, kita juga berlaku bahwa 1 per Z pangkat N kan sama saja dengan 1 per R ya, N sis min NV ya, dan ini bisa kita tulis sebagai 1 per Rn Z pangkat min N sis min NV. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Z pangkat N sama dengan R pangkat N sis NV itu tidak hanya berlaku bagi N asli, tetapi juga berlaku bagi N yang negatif. Jadi kita melihat bahwa ini yang disebut sebagai rumus de Moivre. De Moivre. Sebagai penggunaan pertama dari rumus de Moivre adalah menghitung katakanlah pangkat 11 dari suatu bilangan kompleks ya. Bisa saja pangkatnya lebih besar lagi. Jadi pertama kita tulis dia dalam bentuk polar dulu, yaitu panjangnya adalah akar dari 4 ditambah 4 ya. Jadi 2 akar 2 2 akar 2 kurung. Nah ini adalah, saya lebih baik menggunakan gambar, lebih mudah, 2i begitu ya. Jadi cosinus pi per 4 plus i sin pi per 4. Jadi dengan menggunakan rumus de Moivre, 2 plus 2i pangkat 11 adalah 2 akar 2 pangkat 11 kali cosinus 11 per 4 pi plus i sin 11 per 4 pi. Begitu. Nah, kita lihat bahwa 11 per 4 pi itu adalah berapa? 23 per 4 ya. 23 per 4 pi. Jadi 2 pi ditambah 3 per 4 pi. Nah, 2 akar 11 itu bisa kita hitung sebagai, ini kan 2 pangkat 3 per 2 ya. 33 per 2, jadi 16 akar 2 kali, ya mungkin ini sis aja ya. Sis, jadi tinggal 3 per 4 pi. Nah, kalau kita hitung,
3/4 itu kan di kuadran kedua ya. Jadi kalau kita tulis mungkin di sini, jadi kalau begitu 2/16 akar 2 kurung kosinusnya negatif min setengah akar 2 plus setengah I akar 2. Jadi kalau kita hitung menjadi 2/16 min 1 plus I. Nah, kalau tadi kita menghitung pangkatnya, sekarang dibalik ya. Jadi diketahui Z pangkat 3 sama dengan seperti ini, kita harus menghitung Z ya. Jadi kita tulis Z-nya dengan polar R sis V. Kemudian 2 plus 2I ini juga kita hitung sebagai 2 akar 2 sis pi/4 ya. Nah, kalau dengan demikian Z pangkat 3 itu adalah R pangkat 3 sis 3V, dan ini sama dengan 2 akar 2 sis pi/4. Nah, kita seperti sebetulnya kesamaan dari biasa, kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa R pangkat 3 itu harus sama dengan 2 akar 2. Dengan demikian R itu adalah ini kan 2 pangkat 3/2 ya. Jadi 2 pangkat setengah kalau begitu. Atau akar 2. Nah, sekarang 3V-nya harus sama dengan pi/4, tapi jangan lupa bahwa ini ada kemungkinan ditambah dengan yang lain ya, dengan n-nya itu 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Nah, kita lihat kalau n-nya 0, kita akan memperoleh V1 itu adalah pi/12 ya. Nah, kemudian kita bisa saja menghitung N-nya 1 3V sama dengan pi/4 ditambah 2NP, N-nya 1 saja 2pi ya. Jadi 2pi 8 9pi. Jadi kita lihat bahwa pi-nya itu adalah ini 9, jadi 3pi/4 ya. Oke. Atau kalau ingin 9pi/12. Nah, ini V2. Kalau n-nya 2, kita dapatkan V3 itu kita tambah lagi dengan berapa? 8pi ya. Jadi 9pi/12 ini bisa dihitung langsung dari sana sebetulnya ya. Tetapi ini karena saya melihat pertambahan ini 8, jadi 8pi/12 ya. Ini sama saja dengan tadi, jadi 17pi/12 ya. Jadi bisa dihitung langsung dari sini sebetulnya ya, dengan memasukkan n-nya 2. Nah, kalau n-nya 3, ternyata ini sudah kembali lagi ke sini ya, sudah kembali lagi ke sini, jadi tidak perlu kita hitung ya. Jadi sekarang kalau kita mau gambar, kurang lebih bentuknya itu begini ya. Jadi dulunya ke sana, yaitu 2 plus 2i, kemudian akar-akarnya itu pangkat 3 ada 3 ya, yaitu berapa? Kalau dulunya ini adalah pi/4, ini menjadi pi/12, jadi dia dibagi 3 begitu ya. Jadi ini kalau ini tadi panjangnya /2 akar 2, sekarang panjangnya tinggal akar 2. Nah, berikutnya adalah ditambah berapa ini? 8pi/12 ya. Jadi
atau ditambah dengan 2pi per 3. Jadi kurang lebih di sini. Ya. Kemudian ditambah lagi di sini gitu. Jadi kurang lebih ya sudut 2pi ini kita bagi 3. 1 2 3 sama persis semua. Sampai di sini ya. Gitu. Jadi ini set satunya yaitu berapa tadi? Akar 2 sis pi per 12. Ini akar 2 sis 9pi per 12. Dan yang terakhir akar 2 sis 17pi per 4. Jadi akarnya ada 3. Saya bisa saja langsung menggambar ini ya, tapi terlalu bagus untuk langsung bisa dilihat. Jadi saya berusaha selalu ingin menggunakan pensil dan paper sehingga kita masih bisa memahaminya. Ya, kadang-kadang alat ini bisa digunakan untuk lebih mempercepat pemahaman kita, tetapi jangan menyerahkan langsung kepada software ya. Jadi tadi kita lihat ini adalah akar aslinya, yaitu 2 plus 2 akar 2i ya. Begitu. Salah ya. Plus 2i. Ini kelihatan dari sini. Salah ya. Oke. Jadi akar pertamanya ya, ini karena ini sudah ditulis set 1, maka ini set 1 kita. Ini adalah tadi pi per 4, ini adalah pi per 4 dibagi 3. Ya, masuk akal kan? Karena apa? Karena set pangkat 3 sama dengan 2 plus 2i. Ya, jadi setnya nanti adalah 2 plus 2i pangkat sepertiga. Ya, jadi itulah argumennya kalau begitu dibagi gitu. Nah, kemudian berikutnya ya ini adalah 2pi per 3. Jadi sudut seluruhnya adalah 2pi. Karena dia ada 3 ya, selalu membagi bersama begitu, maka ini 2pi per 3. Ini juga 2pi per 3. Tentunya sisa di sini. Ini juga 2pi per 3. Nah, bagian akhir dari video ini silahkan mengerjakan soal-soal yang ada di sini.